Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi, Waalaikumsalam. selamat datang para peserta Hope Kardis Virtual 2021. Pada hari ini kita akan melaksanakan webinar sesi pertama, First Wave, tentang heart failure, dari rangkaian acara Hope Kardis Virtual Meeting 2021 yang diselenggarakan oleh Divisi Kardiologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM, bekerjasama dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Ilmu Penyakit Dalam, FKUI RSCM, dan Ikatan Keseminatan Kardio Cerebrovaskular Indonesia atau IKKI. Hope Kardis 2001 dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama atau first wave mengenai heart failure, panjang bahasa Inggrisnya, disentangling, clinician conundrum in heart failure management. Gelombang kedua atau second wave mengenai coronary and peripheral vascular, serta gelombang ketiga, third wave tentang aritmia. Webinar pagi ini disponsori oleh Novartis Indonesia dengan tema The Role of Angiotensin Nephrilicin Inhibitor in Heart Failure. Pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari dua pembicara kita yang sudah hadir di session ini. Selamat datang dan Assalamualaikum Profesor Dr. Idrus Alwi, SPPD KKV, Finasim, FACC, FESC, FAPSIK, dan FACP. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Dr. Ika. Iya, Prof. Terima kasih, Prof, sudah hadir. Ya, dan bicara kedua adalah kami datangkan langsung dari Semarang dengan lewat Zoom tapi tiketnya kepada Dr. Charles Simantoro, SPPD KKV, Finasim, FAPSC. Selamat pagi, Dr. Charles. Selamat pagi, Dr. Ika. Dan nanti terima kasih, Dr. Charles. Nanti Prof. Idrus Alwi akan menyampaikan presentasi mengenai pionir HF trial, is it beneficial in acute decompensated heart failure, dan nanti Dr. Charles akan menyampaikan presentasi mengenai looking back to paradigm HF trial. Untuk menyingkat waktu, saya menyampaikan sedikit CV dari Prof. Idrus Alwi. Profesor Dr. Idrus Alwi, SPPD KKV, FACC, FESC, FAPSIK, Finasim, FACP, lulusan dari Universitas Indonesia tahun 86, dokter umum, internis tahun 96 dari FKUI juga, kardiovaskular konsultan dari ISIM atau PABDI tahun 2001, PhD tahun 2006 dari FKUI, dan anggota American College of Cardiology, European Society of Cardiology, Asia Pacific Society of Interventional Cardiology, serta beberapa tim penelitian, terutama yang paling menarik adalah mengenai stem cell. Itu ada Prof. Idrus, kami bersadar ini, Prof. Idrus Dokter acara supaya sama-sama pernah belajar di ASAN Interventional Cardiology. Terima kasih kepada moderator Dr. Ika Prasetyawijaya, SPPD KKV Finasim FACP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para guru besar, para sejawat senior, dan teman sejawat sekalian. Pada kesempatan pagi ini, saya mendapatkan kesempatan dari panitia untuk sharing dengan sejawat sekalian mengenai topik gagal jantung. Seperti kita ketahui bersama bahwa gagal jantung merupakan masalah yang sering kita jumpai di dalam praktek kita sehari-hari. Gagal jantung dikatakan merupakan satu dari kondisi tersering yang menyebabkan kunjungan ke rumah sakit pada populasi lansia di atas 65 tahun. Selain kondisi-kondisi seperti pneumonia, kanker, penyakit cerebrovaskular, dan penyakit jantung koroner. Dari data penelitian di Eropa menunjukkan bahwa hampir 44% dari pasien gagal jantung itu akan mengalami readmisi kembali yang disebabkan oleh berbagai hal, ini dalam 1 tahun setelah pasien pulang. Dan masalah lain adalah length of stay
rawat yang masih tinggi, yaitu 5-10 hari. Dan data dari Amerika menunjukkan bahwa angka readmisi ini masih cukup tinggi dalam 30 hari, yaitu lebih dari 25%. Dan di Eropa, itu angka readmisi ini dalam 12 minggu itu sekitar 24%. Jawab sekalian, bagaimana dengan resiko kematian atau mortality rate setelah pasien dirawat? Data ini menunjukkan pada kita dari penelitian Solomon dan kawan-kawan, menunjukkan bahwa resiko mortalitas itu adalah 2 kali lebih besar itu dalam 1 bulan dibandingkan dengan 6 bulan setelah discharge. Dan kalau dibandingkan dengan 2 tahun setelah discharge, itu resiko itu adalah 2 kali lebih besar. Jawab sekalian, gagal jantung, kita mengenal gagal jantung akut dan kronik. Akut merupakan suatu kondisi dan tanda gagal jantung. Kita kenal sebagai suatu kondisi yang life-threatening medical condition. Jadi kita harus cepat menanganinya dan kita harus segera memberikan terapi yang optimal supaya dapat menurunkan mortalitas. Dan gagal jantung kita ada suatu kejadian kali, kemudian juga ada juga sebagai acute decompensated chronic heart failure. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya adanya disfungsi primer pada jantung, atau adanya faktor-faktor ekstrinsik yang menjadi trigger atau pemicu. Sebagai contoh, kita bisa melihat pada tabel ini, seperti kondisi adanya acute coronary syndrome, adanya tachyarrhythmia atau bradyarrhythmia, kemudian adanya infeksi, misalnya ada pneumonia yang menjadi trigger untuk terjadinya gagal jantung, adanya peningkatan tekanan darah yang cepat, yang tinggi, dan juga ketidakteraturan untuk intake atau asupan daripada obat, dan banyak lagi faktor-faktor risiko yang menjadi trigger yang lain. Dan target atau goal daripada terapi pasien dengan gagal jantung akut, kalau kita lihat di guideline ESC 2016 dari Eropa, itu adalah bagaimana kita bisa segera memperbaiki kondisi hemodinamik dan perfusi organ, bisa memberikan oksigenasi yang adekuat, mengurangi gejala, dan menghambat terjadinya komplikasi pada organ-organ target seperti adanya gangguan ginjal dan perburukan daripada jantung, mencegah terjadinya tromboemboli, dan meminimalkan length of stay di ruang intensive care. Dan ini adalah kondisi intermediate. Ini kita bisa lihat, kita diharapkan segera bisa mengidentifikasi dan melihat faktor-faktor yang menjadi komorbid, misalnya adanya penyakit-penyakit lain. Dan juga untuk terapi kita bisa melakukan titrasi sampai kondisinya optimal, bisa mengurangi kongesti, misalnya kalau pasiennya ada edema paru atau ada kongesti, kita bisa berikan diuretik secara optimal, dan juga kalau dia ada hipertensi, kita bisa mengoptimalkan tekanan darahnya menjadi normal. Dan juga adalah mempertimbangkan misalnya adanya device terapi pada pasien yang memang ada indikasi untuk itu. Kemudian bagaimana halnya dengan pre-discharge dan long-term management, ini kita bisa membuat suatu care plan, bagaimana kita bisa memberikan terapi, up titrasi daripada terapi yang diberikan, dan ini sampai mencapai target sesuai dengan apa yang ada di uji klinis atau randomized clinical trial. Kemudian juga bagaimana terapi yang kita berikan bisa menghambat angka readmisi kembali dalam waktu yang singkat, dan juga yang paling utama adalah bagaimana terapi yang kita berikan bisa memperbaiki, mengurangi gejala, meningkatkan quality of life, dan meningkatkan survival. Jawab sekalian, setelah acute heart failure ini stabil, what's next? Apa yang harus kita kerjakan yang berikut? Kalau kita lihat guideline dari ESC, dari Eropa tahun 2016, maka kita dianjurkan memberikan obat, yaitu ACE inhibitor sebagai pilar terapi pada pasien dengan gagal jantung, dan kita boleh mempertimbangkan ERB atau angiotensin receptor blocker
jika ACE inhibitor ini intoleran. Dan kemudian juga memberikan beta blocker pada kondisi sudah tidak ada kongesti, dan juga mineralokortikoid antagonis. Kemudian kalau masih ada simptomatik atau simptom atau gejala, maka kita boleh menambahkan sakubitril valsartan yang kita kenal sebagai ARNI atau angiotensin receptor nephrilising inhibitor, dan juga menggunakan diuretik kalau ada symptom and sign untuk adanya kongesti atau adanya bendungan pada pasien yang kita berikan terapi. Dan jadi terapi ini merupakan pilar terapi, yaitu ACE inhibitor, ARB kalau dia intolerans, dan kita boleh mempertimbangkan ARNI pada kondisi yang tidak respons dengan pemberian ACE inhibitor. Kemudian juga beta blocker, kita tahu beta blocker dapat memperbaiki survival dan juga pemberian mineralokortikoid antagonis. Jawab sekalian, apakah ada evidence pemberian ARNI pada pasien dirawat di rumah sakit atau kondisi akut? Ini kita lihat ada studinya yang kita kenal sebagai Pioneer HF yang sudah dipublikasi tahun 2018 oleh Velasquez dan kawan-kawan, yaitu pemberian ARNI pada pasien acute decompensated heart failure. Kita lihat di sini tujuan daripada studi Pioneer HF adalah untuk menilai efficacy dan safety dari pemberian sakubitril valsartan dibandingkan dengan enalapril ini pada pasien dengan akut decompensated heart failure yang dirawat setelah kondisinya stabil. Kita lihat kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusinya adalah pasien dengan akut decompensated heart failure dengan ejection fraction di bawah 40%, ini dalam 6 bulan terakhir, dan juga ada peningkatan NT-proBNP dan kondisi pasien sudah stabil, ya. Nanti apa itu dikatakan stabil? Ini bisa kita lihat di sini tekanan darah sistolik 100 mm/Hg atau lebih dalam 6 jam terakhir dan tidak ada simptom, dan juga peningkatan dosis diuretik intravena dalam 6 jam terakhir, dan juga ada penggunaan vasodilator intravena dalam 6 jam terakhir, dan juga tidak ada penggunaan inotropik intravena dalam 24 jam terakhir. Kemudian juga ada kriteria eksklusi, yaitu pasien yang baru saja menggunakan sakubitril valsartan dalam 30 hari terakhir, kemudian adanya hipersensitivitas terhadap ACE, ARB atau sakubitril, kemudian ada riwayat angioedema, ya. Kemudian pasien dengan eGFR yang rendah di bawah 30 atau potasium kalium di atas 5. Dalam 6 bulan ke depan. Dan juga adanya rencana untuk implantasi daripada kardiak resinkronisasi terapi ini dalam 3 bulan. Sejawat sekalian, ini adalah desain dari studi Pioneer, yaitu tentunya kita melakukan suatu periode screening, sudah stabil ini dalam 24 jam sampai 10 hari setelah pasien dirawat karena ADHF, dilakukan randomisasi. Ini melibatkan ada sekitar 736 pasien. Ini ada 2 arm. Arm pertama adalah pemberian sakubitril valsartan. Ini diberikan dengan dosis 50 dan juga ada yang 100. Nanti kita bisa lihat ini 2 kali sehari. Kemudian arm kedua adalah pemberian enalapril 2,5 mili sampai 5 mg 2 kali sehari. Dan ini dititerasi minggu pertama, minggu keempat, minggu ke-8, yaitu Pioneer HF ini ditambah lagi gram untuk sakubitril valsartan. Dan untuk
enalapril itu dilakukan sampai sekalian. Ini kapan kita mulai ARNI? Apabila kondisi stabil. Ya, dikatakan stabil kalau tekanan storage dose itu kita melihat tekanan darah sistolik. Jika tekanan darah sistolik 100 sampai 120 mm merkuri, kita menggunakan dosis sakubitril valsartan 50 mg atau enalapril 2,5 mg 2 kali sehari. Jika tekanan darah sistolik 120 mm merkuri atau lebih, kita menggunakan dosis 2 kalinya yaitu 100 ml untuk sakubitril valsartan atau enalapril 5 mg 2 kali sehari. Kemudian setelah 1 minggu dosis dititrasi, ini kalau tekanan darah sistolik dia lebih dari 110 mm merkuri, dan pada minggu kedua, keempat, dan keenam, dosis bisa juga dititrasi lagi menjadi lebih tinggi jika tekanan darah sistolik lebih dari 100 mm merkuri. Target dosis yang kita inginkan adalah sakubitril valsartan 200 mg atau enalapril 10 mg 2 kali sehari. Sejawat sekalian, ini adalah karakteristik dasar dari kedua kelompok. Kita bisa melihat usia sekitar 60-an tahun, kemudian yang wanita itu sekitar 25-30%, kemudian yang kulit putih ada atau Kaukasia itu sekitar 59%, kemudian kita lihat juga body mass index sekitar 30-an, kemudian pasien dengan riwayat adanya gagal jantung itu ada sekitar 67,7%, ya, ada 63 sampai 67%, dan ejection fraction itu berkisar 24 sampai 25%. Kemudian penggunaan dari beta blocker safety
Kita lihat bagaimana dengan kondisi fungsi ginjal, ya. Jadi seperti kita lihat di sini tidak ada perbedaan bermakna antara kedua kelompok dalam hal perburukan fungsi ginjal, kemudian untuk hiperkalemi dan juga hipotensi yang simptomatik maupun angioedema event itu kita lihat tidak ada perbedaan yang bermakna antara kedua kelompok. Sejawat dan hadirin sekalian, kita lihat studi pionir ini dilakukan extend, jadi ada extension daripada studi, dan ini sudah juga dipublikasi oleh Devor dan kawan-kawan. Dan kita lihat di sini, ini adalah desainnya. Jadi kita lihat di sini untuk open label ini semuanya kita berikan sakubitril valsartan. Jadi kelompok yang tadinya hanya mendapatkan enalapril, ini setelah 8 minggu, after discharge, pasien dimulai lagi diberikan sakubitril valsartan. Dan objektif daripada studi ini juga kurang lebih hampir sama, ingin melihat perubahan daripada NT-proBNP dan juga clinical event dalam 12 minggu. Jadi ditambah 4 minggu. Jawab sekalian, bagaimana dengan penambahan 4 minggu? Kita lihat di sini bahwa pada kelompok yang mendapatkan enalapril, itu setelah diberikan sakubitril valsartan, itu menunjukkan penurunan yang signifikan, sekitar 35,8%, dia turunnya tajam. Dan juga pada kelompok yang sudah mendapatkan sakubitril valsartan, setelah mendapatkan dilanjutkan, ini juga terus mengalami penurunan, yaitu sekitar 8%. Dan ini penurunan ini kita lihat lebih tajam pada pasien dengan baseline yang hanya mendapatkan enalapril. Bagaimana dengan outcome klinis? Kita lihat dari extension study ini, kita lihat untuk kematian, kemudian perawatan karena gagal jantung dan implantasi daripada LVAD, ini terdapat penurunan sekitar 31% dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan enalapril sebelumnya. Jadi kesimpulan daripada penelitian ini adalah bahwa even pada pasien-pasien yang regardless, ya, jadi dia tanpa melihat efek daripada pemberian sakubitril valsartan ini adalah menunjukkan efek yang baik, ya. Jadi tanpa melihat kapan itu kita berikan, ya. Jadi the earlier initiation, maka the earlier the better, ya. Makin cepat kita berikan, tentunya setelah kondisi stabil, maka kita akan mendapatkan benefit yang lebih baik dari parameter NT-proBNP dan juga parameter klinis. Jawab sekalian, kita lihat berdasarkan studi-studi tadi, maka dari Heart Failure Association dari ESC dari Eropa ini melakukan suatu konsensus perbaikan daripada guideline sebelumnya bahwa pemberian sakubitril valsartan ini dianjurkan lebih prefer, ya, lebih dianjurkan dibandingkan dengan ACE inhibitor atau ARB pada pasien yang dirawat dengan new onset heart failure atau decompensated congestive heart failure. Tujuannya adalah untuk menurunkan short term risk untuk adverse event, dan ini juga sudah terbukti tadi dari penelitian dari Pioneer HF maupun Pioneer HF yang extend selama 12 minggu. Jawab sekalian, kita lihat guideline dari Amerika, ini ada kita lihat update tahun 2021, ini 2017 sebelumnya, dan kita bisa melihat di sini pada pasien dengan HFrEF, heart failure dengan reduced ejection fraction, stage C, artinya dia ada simptom dan sign heart failure. Ini pilar utamanya adalah ARNI, ya. Jadi ARNI prefer, ya, ARNI lebih terpilih. Kemudian ada juga pilihan ACE inhibitor atau ARB kalau itu tidak memungkinkan atau tidak tersedia. Kemudian juga dianjurkan diberikan beta blocker pada kondisi yang sudah stabil, tidak ada kongesti, dan pemberian diuretik kalau diperlukan. Kita lihat di sini ada beberapa pilihan. Pada pasien yang tidak ada hiperkalemi, eGFR-nya masih baik di atas 30, kita boleh pertimbangkan aldosteron antagonis. Kemudian ini juga yang baru adalah pasien dengan eGFR yang memenuhi kriteria dengan NIHA kelas 2-4, itu bisa ditambahkan SGLT2 inhibitor, ini obat baru, ya, dan ini sudah ada evidence dari randomized clinical trial. Kemudian juga pada pasien yang mengalami overload dengan NIHA kelas 2-4,
itu boleh dipertimbangkan diberikan diuretik. Biasanya kita berikan furosemide. Kemudian juga pada pasien ini black patient, ini pada populasi di luar, itu dianjurkan pemberian hydralazine isosorbate nitrate. Dan pada pasien dengan heart rate yang masih tinggi, setelah diberikan beta blocker yang maksimal, yang masih bisa ditoleransi, boleh, dan di sinusrita boleh ditambahkan ivabradine. Dan ini adalah highlight-nya, ini adalah consider pada guideline tersebut. Ini direkomendasikan ARNI, ini merupakan terapi yang esensial pada heart failure dengan reduced ejection fraction. Ini diberikan sebelum ya, atau bisa juga menggantikan ACE atau ARB ya. Jadi ACE maupun ARB itu hanya dipertimbangkan pada pasien yang kontraindikasi atau intoleransi dengan ARNI. Kemudian pendekatan langsung diberikan ARNI direct, ini langsung. Ini direkomendasikan pada pasien-pasien de novo, pasien-pasien yang baru ya, dan atau pasien-pasien yang sebelumnya belum pernah mendapatkan ACE atau ARB. Dan sekali lagi juga ada evidence dia bisa memperbaiki remodeling, efek cardiac, reverse cardiac remodeling. Dengan pemberian ARNI ini lebih superior dibandingkan dengan ACE inhibitor pada pasien chronic HFrEF. Jauh sekali ini adalah beberapa studi-studinya, ada titration study. Jadi pada titration study, pemberian pada pasien HFrEF de novo yang belum mendapatkan ACE atau ARB, ini kita lihat tidak menunjukkan side effect ya dibandingkan dengan pemberian ACE maupun ARB. ARNI menunjukkan dia dapat ejection sebesar 12% ini dalam 1 tahun. Atau perbaikan dari gagal jantung, dan dia dapat memperbaiki clinical outcome lebih dini dibandingkan yang hanya mendapatkan ACE inhibitor enalapril. Dan ini sekali lagi, ini adalah guideline dari ACC tadi. Di sini pada HFrEF stage C, maka ARNI prefer. Kalau dia intoleransi boleh dipakai ACE, ya. Kalau intoleransi ACE boleh dipakai ARB, dan juga pemberian beta blocker maupun diuretik sesuai dengan kondisi pasien. Ini adalah beberapa, ada antagonis aldosteron, ada sodium glucose transporter 2 inhibitor ya, dan juga pada pasien black patient hydralazine isosorbate nitrate, dan juga ivabradine pada pasien yang masih menunjukkan heart rate di atas 70 dengan pemberian beta blocker yang optimal. Jawab dan hadirin sekalian yang saya hormati, tibalah kita pada kesimpulan. Jadi dari studi pionir menekankan pentingnya pemberian sacubitril valsartan ini secara dini setelah kondisi klinis pasien dengan akut decompensated heart failure sudah stabil. Ada pasien dengan HFrEF ya, dan ini merupakan kelanjutan daripada apa yang sudah terbukti dari penelitian Paradigm HF trial, dan nanti akan disampaikan pada presentasi setelah saya. Dan juga data menunjukkan bahwa pemberian secara dini itu lebih baik ya, the earlier the better. Jadi dia akan memperbaiki cardiac remodeling dan juga dapat menurunkan progresivitas klinis daripada heart failure dengan reduced ejection fraction. Sehingga dari studi pionir HF ini maka guideline itu sudah berubah. Jadi dikatakan di guideline ACC tahun 2021, ARNI angiotensin receptor nephrilisine inhibitor ini merupakan the first choice pada pasien dengan heart failure. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Idrus Alwi, SPPD KKV, FASIM, FACC, FSC, FAPSIK, dan FACP atas presentasi yang sangat menarik.
Dan kami akan mengundang kehadiran Dr. Charles Simantoro, SPPD KKV Finasim. Dr. Charles Simantoro rupanya adalah orang Jakarta yang besarnya di Jogja dan di Semarang ya, Dr. Charles ya. Karena beliau sekolahnya rupanya di tetangganya kami di Kanisius. Dokter umum di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada tahun 1993. Penyakit dalam di Diponegoro tahun 2003 dan kardiovaskular subspesialis di Universitas Indonesia tahun 2010. Mengikuti pelatihan intervensional kardiologi di Asan Hospital tahun 2012. Dan saat ini beliau adalah di Kepala Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam Dr. Karyadi Semarang. Kepada Dr. Charles, kami persilakan menyampaikan presentasi mengenai looking back to paradigm HF trial. Dr. Charles, waktu dan tempat kami siapkan. Terima kasih Dr. Ika. Mungkin saya share screen. Terima kasih kepada panitia Hokadis, juga kepada Novartis yang sudah memberi saya kesempatan untuk ikut berpartisipasi di acara Hokadis ini. Baik, kali ini saya akan membawakan tentang, ini judul yang diberikan pada saya, Looking Back to Paradigm Heart Failure Trial. Jadi kita tahu bahwa penyakit gagal jantung kronik ini adalah suatu kondisi progresif dengan mortalitas yang tinggi dan risiko yang tinggi untuk hospitalisasi berulang. Jadi penyakitnya seperti kardiovaskular kontinum itu bisa progres dari stage A, di mana baru ada faktor risiko, belum ada perubahan struktural, kemudian ke stage B, di mana sudah mulai ada perubahan struktural, tapi orangnya belum ada simptom, sampai ke stage C, stage D, mulai ada simptom, dan berakhir di stage D, di mana end stage heart failure. Dan kalau sudah sampai di stage D, maka dia tidak bisa kembali lagi ke stage A, B, dan seperti itu. Jadi sejalan dengan perjalanan progres dari penyakit, maka fungsi dan kualitas hidup pasien juga akan semakin menurun. Jadi kita lihat di sini semakin sering pasien itu kena kejadian akut masuk rumah sakit, maka mungkin dia keluar dari rumah sakit dengan kondisi fungsi dan kualitas hidupnya tidak bisa seperti sebelum serangan akut masuk rumah sakit. Jadi semakin sering kejadian akut, maka kondisi pasien, kualitas hidup semakin menurun dan berakhir dengan mortalitas. Sejauh dari evidence base yang ada, kita tahu bahwa ada beberapa obat yang sangat baik untuk menurunkan mortalitas pada pasien-pasien chronic heart failure. Mulai dari sekitar tahun 1980-an itu ada penelitian ACE inhibitor dibandingkan dengan placebo, itu enalapril konsensus pertama, itu menunjukkan bahwa ACE inhibitor terbukti mampu menurunkan mortalitas dibandingkan dengan placebo sebesar 16% pada pasien dengan heart failure. Kemudian ARB kurang lebih sama, kemudian berikutnya di 90-an itu, mendekati 90-an itu ada beta blocker di sana yang menunjukkan bahwa penambahan beta blocker pada ACE atau ARB dibandingkan dengan ACE ARB sendiri terbukti mampu lebih menurunkan mortalitas lagi, dan hampir pada waktu bersamaan juga kurang lebih itu ada studi yang menunjukkan bahwa mineraloreseptor antagonis juga berefek menurunkan mortalitas. Akan tetapi dari data yang ada, kita masih belum terlalu puas karena mortalitasnya itu ternyata masih 50% dalam waktu 5 tahun setelah diagnosis. Jadi survival rate-nya ini dikatakan masih lebih buruk daripada beberapa penderita kanker tertentu seperti kanker dari vesika urin maupun kanker payudara. Survival rate pasien-pasien yang masih lebih jelek. Kenapa begitu? Karena
meskipun pasien gagal jantung kita ini sudah stabil, ya, atau istilahnya dalam tanda kutip silent, pasiennya sudah cukup enak nih dengan obat yang kita berikan, ya, tidak terlalu ada keluhan. Akan tetapi progres penyakitnya itu ternyata terus berjalan, ya, karena kaitan erat antara jantung dengan ginjal, sehingga disfungsi renal yang ada akan makin memperburuk jantung, mulai aktivasi neurohumoral, faktor inflamasi, stres oksidatif, maupun perubahan-perubahan remodeling yang terjadi pada miokard itu terus berlangsung. Sehingga kenapa pasien kita yang tadi ada data mengatakan bahwa dalam 5 tahun bisa 50% yang meninggal. Padahal sudah rutin minum obat, pasien tidak terlalu banyak keluhan, sudah enak, merasa lebih tidak sesak. Ya. Ini ada data bahwa pasien-pasien yang NIHA kelas 2, jadi sudah relatif stabil, itu ternyata kematiannya karena sudden death itu juga masih tinggi. Ini evidence base dari 2 penelitian gagal jantung yang besar, yaitu Merit HF dan Paradigm HF. NIHA kelas 2 kita lihat sudden death-nya tinggi. Oleh karena itu, apa yang masih bisa kita lakukan? Nah, ternyata pada gagal jantung itu, kita tahu kan ada ketidakseimbangan antara vasokonstriktor dengan vasodilator. Maksudnya gimana? Nah, pada gagal jantung, begitu terjadi perubahan fungsi maupun struktur jantung, maka tubuh kita akan melakukan mekanisme kompensasi dengan cara lewat sistem saraf simpatis, lewat sistem renin angiotensin aldosteron, dan satu lagi lewat sistem natriuretic peptide. Kadang sistem natriuretic peptide ini seringkali kita lupakan karena secara jangka pendek mungkin tubuh kita berusaha memperbaiki perfusi yang jelek, cardiac output yang turun melalui pengaktifan sistem saraf simpatis dan sistem renin angiotensin. Tapi dua sistem ini secara jangka panjang akan berefek merugikan karena justru membuat remodeling jantungnya jadi berdilatasi dan sebagainya, tambah vasokonstriksi sehingga makin memberatkan kerja jantung, dan itu dilawan oleh sistem natriuretic peptide. Nah, natriuretic peptide secara alamiah itu akan berefek pada jantung sendiri, ya, menurunkan hipertrofi, menurunkan proliferasi fibroblast, juga berefek pada pembuluh darah dengan cara vasodilatasi, berefek pada ginjal, meningkatkan ekskresi garam dan air, menurunkan sekresi aldosteron dan renin, serta di sistem saraf pusat menurunkan simpatis, vasopresin, dan intake water untuk minum. Nah, ini 3 sistem tadi yang terjadi, di mana sistem natriuretic peptide berusaha menyeimbangkan apabila sistem saraf simpatis dan RAS-nya terpacu. Akan tetapi, kenapa sistem natriuretic peptide kalah? Kenapa tidak bisa seimbang? Karena ternyata natriuretic peptide yang keluar dari tubuh kita secara alami tadi dengan segera dihancurkan oleh neprilisin. Ya. Oleh karena itu, kita berusaha membuat bagaimana caranya supaya neprilisin ini bisa kita hambat, ya, dengan neprilisin inhibitor. Tujuannya apa? Supaya meningkatkan ketersediaan natriuretic peptide yang alami. Ya, di samping juga menghambat sistem renin angiotensin dan sistem saraf. Jadi obat yang namanya ARNI ini merupakan gabungan dari angiotensin reseptor blocker dan neprilisin inhibitor. Ya. Kenapa tidak neprilisin sendirian saja? Karena neprilisin sendirian, misalkan hanya dihambat neprilisinnya saja, maka itu tidak akan efektif karena justru akan memicu potensiasi dari angiotensin. Ya. Sehingga harus digabung 2. Kenapa tidak neprilisin inhibitor dan ACE inhibitor? Karena apabila kita gabung neprilisin inhibitor dengan ACE inhibitor, maka itu akan meningkatkan bradikinin sehingga risiko angioedem akan makin tinggi. Sehingga obat ini, ARNI, angiotensin reseptor dan neprilisin inhibitor, ini merupakan
komponen yang bukan di dua obat jadi satu dalam kapsul, bukan, tetapi ini memang molekulnya sudah di mix, ya. Jadi ada mix molekul di sana, ya, di mana kandungan obat aktif komponennya adalah 1:1 antara sakubitril dengan valsartan. Nah, ini studi mercusuarnya dari obat ARNI, Paradigm heart failure ini merupakan multicenter di 47 negara, membandingkan antara sakubitril valsartan ARNI dengan enalapril. Nah, ini merupakan studi morbiditas dan mortalitas yang terbesar. Jadi ada 8.000 lebih dibandingkan dengan studi pertama ACE inhibitor yang dibandingkan placebo hanya 200-an, kemudian SOLVE 2000-an. Ya, di sini ada 8.000 lebih. Sebentar, slide-nya agak macet. Nah, oke. Nah, pada Paradigm HF, kenapa dipakai enalapril? Ya, karena memang itu merupakan ACE inhibitor yang pertama kali terbukti mampu menurunkan mortalitas pada studi konsensus, SOLVE, VALHEF, dan sebagainya, di mana dosis rata-ratanya juga pada Paradigm juga cukup tinggi, mean daily dose-nya sampai 18,9. Dan ini primary endpoint dan secondary endpoint dari Paradigm. Di sini hasilnya pada primary endpoint ternyata ini waktu studi ini keluar di 2014 ini dia memang membuat takjub banyak orang, ya, karena pada studi ini dihentikan sebelum waktunya karena dari primary endpoint yang terlihat di sini kita bisa melihat bahwa dibandingkan dengan pasien-pasien heart failure yang sudah mendapat ACE inhibitor, mendapat beta blocker, mendapat yang lain semua, kemudian kelompok kedua sama. Jadi sudah dapat beta blocker, aldosteron antagonis, ya. Tapi ACE inhibitornya diganti ARNI. Ternyata masih mampu menurunkan relative risk reduction 20% dari cardiovascular death dan first hospitalization dari heart failure dengan tingkat signifikansi yang sangat signifikan. Ya. Jadi artinya apa? Pasien kalau gagal jantung, kita kasih ACE, waktu penelitian konsensus itu, ACE inhibitor dibandingkan dengan placebo, itu menurunkan mortalitas 16%. Nah, sekarang dibandingkan ACE dengan ARNI, bukan ARNI dengan placebo, bukan, tapi ACE dengan ARNI, ternyata masih bisa turun lagi 20%. Jadi hampir 2 kali lipat. Ya. Di sini juga pada outcome yang lain, yaitu all cause mortality, ya, menurunkan relative risk reduction 16%, juga dengan sangat bermakna. Kita macet lagi. Oke, ini dengan endpoint sudden death, ya. Jadi tadi kita masih takut dengan sudden death yang masih tinggi pada pasien-pasien heart failure. Nah, ternyata dari penelitian ini juga ARNI dibandingkan dengan ACE inhibitor, ya, lagi-lagi saya katakan bukan dengan placebo, perbandingannya dengan ACE, dia masih mampu menurunkan 20% lagi relative risk reduction dengan tingkat signifikansi lagi-lagi yang sangat signifikan. Ya. Oke, cek lagi. Nah, dari data yang ada kita lihat bahwa keuntungan-keuntungan bahwa ARNI itu lebih baik daripada ACE inhibitor enalapril di studi ini itu terjadi pada semua subgrup, baik untuk primary endpoint maupun cardiovascular death. Jadi maksudnya baik laki maupun perempuan, baik itu usianya kurang 75 tahun atau lebih dari 75 tahun atau usia yang lebih muda
rasnya atau NIHA 1-2 atau 3-4, GFR-nya yang kurang 60 atau lebih dari 60, yang diabetes maupun tidak, ya, yang EF-nya kurang 40 atau kurang dari 35, kemudian ada AF maupun tidak, itu semua mendapatkan keuntungan yang rata. Dalam arti tidak ada misalkan, oh yang kurang baik pada subgrup apa, nggak ada. Semuanya, hampir semuanya itu kok baik pada dengan ARNI. Nah ini dengan data dari penelitian ini kita lihat bahwa dengan pemberian ARNI bukan berarti hanya beda 2%, tetapi di sini justru menambahkan lagi angka mortalitasnya. Ini suatu lompatan besar ya, karena dari setelah mungkin lebih dari 10 tahun nggak ada perkembangan lagi dari obat-obat untuk gagal jantung, reduced ejection fraction. Begitu tahun 80-an kita happy dengan ketemu ACE inhibitor yang bisa menurunkan mortalitas. Kemudian 90-an kita happy dengan beta blocker dan mineraloreseptor antagonis yang bisa menurunkan mortalitas. Setelah itu belum ada ketemu obat apalagi yang sangat bagus yang untuk menurunkan mortalitas. Baru terakhir ini dari penelitian Paradigm HF, kita semua happy bahwa ada tambahan senjata lagi, ya. Karena dari data awal yang saya sampaikan tadi bahwa mortalitas gagal jantung itu masih tinggi meskipun pasiennya sudah lebih enak, rasanya sudah jalannya sudah lebih bisa, tidak terengah-engah, berkurang, kakinya bengkaknya hilang, tapi mortalitas masih tinggi dan obat ini dengan penelitian ini memberikan harapan. Ya. Dan ini ada juga data mengenai kalau tadi di Paradigm HF itu first onset hospitalisasi, maka ini kita lihat bahwa untuk hospitalisasi berulangnya juga lebih sedikit pada pasien yang mendapat ARNI dibanding dengan yang enalapril. Ini studi lanjutannya. Nah, kemudian ini juga melihat safety dan tolerabilitas dari yang paling sering adverse reaction, yaitu misalkan batuk, ya di sini ARNI tentunya secara signifikan dia lebih sedikit dibandingkan ACE karena ARNI komposisinya adalah neprilysin inhibitor dan angiotensin receptor blocker. Ya, jadi secara bermakna di situ. Kemudian yang lain seperti renal impairment, hiperkalemi tidak bermakna, dan angioedem juga tidak bermakna. Di sini simptomatik hipotensi memang sedikit lebih banyak dan bermakna, tetapi di penelitian itu di Paradigm disebutkan bahwa hipotensi memang terjadi, tetapi tidak membuat pasien menghentikan terapi karena bisa ditangani dengan cara mengurangi dosis diuretik yang ada. Ya, jadi sama seperti ACE inhibitor maupun ARB, kita dalam memberikan ARNI kita harus memperhatikan mengenai tensi, mengenai fungsi ginjal, kalium dan sebagainya. Ya. Kemudian apa yang lanjutannya dari Paradigm? Jadi sejak 2014 itu banyak sekali publikasi-publikasi yang terus meningkat, di mana di sini antara lain ada yang melihat mengenai progres klinis pada pasien-pasien yang gagal jantung yang berhasil selamat itu dengan ARNI maka kunjungan ke UGD-nya lebih sedikit, seandainya rawat inap juga menjadi lebih singkat, ya, risiko untuk all cause hospitalisasi juga lebih menurun. Kemudian nah ini dilihat dari fungsi ginjal, kita lihat pada kelompok ARNI, ya, progres dari penurunan fungsi ginjalnya lebih lambat daripada yang mendapat enalapril. Di sini juga hampir sama pada yang diabetes maupun yang tanpa diabetes, progres penurunan dari eGFR-nya lebih bagus pada yang mendapat ARNI daripada yang mendapat
enalapril. Nah, ada dua referensi utama yang kita pakai di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Kita lihat dari 2016 ESC Guideline, dan yang terakhir dari Expert Consensus Decision Pathway. Dari Guideline Heart Failure 2016, ya, dikatakan bahwa sakubitril valsartan ini sebagai pengganti, ya, direkomendasikan untuk menggantikan ACE inhibitor untuk lebih mengurangi risiko hospitalisasi dan kematian pada pasien-pasien rawat jalan gagal jantung kronik reduced ejection fraction yang masih simptomatik meskipun sudah mendapat ACE inhibitor, beta blocker, dan MRA. Nah, dari guideline yang Expert Consensus Decision Pathway juga yang 2017 masih switch, ya, posisinya masih switch SARB dulu, habis itu switch. Tapi di 2021 kita lihat di sini bahwa untuk gagal jantung yang reduced ejection fraction stage C, di situ ARNI SARB sudah satu tingkat. Jadi tidak perlu tidak perlu pasiennya harus S atau ARB dulu. Bahkan di sini dikatakan ARNI preferred. Jadi ARNI sudah direkomendasikan untuk terapi gagal jantung sebelum atau menggantikan SARB. Jadi S atau ARB dipertimbangkan kalau pasiennya ada kontraindikasi, tidak toleran, atau tidak ada ketersediaan dari ARNI. Ini expert konsensus yang baru di 2021. Jadi ini secara umum kita lihat ARNI kapan kita pakai untuk yang reduced ejection fraction, ya, kemudian sama kita perhatikan tensinya, GFR-nya, kaliumnya. Nah, yang harus dihati-hati adalah kalau memberikan atau switch dari pasien yang sebelumnya sudah dapat ACE inhibitor. Ya, jadi ACE inhibitor harus stop dulu minimum 36 jam. Untuk mudahnya kita stop ACE inhibitor 2 hari, baru kita ganti ke ARNI. Tapi kalau pasiennya sudah rutin pakainya ARB, maka kita bisa langsung kasih atau bisa langsung ganti dengan ARNI, tidak perlu menunggu 2 hari. Kemudian harus hati-hati mulai dari dosis kecil, kemudian di titrasi naik. Ya, kecuali pasiennya sudah dengan S atau ARB dosis besar, ya kita bisa mulai dari 100 ml 2 kali sehari. Jadi sebagai ringkasan, slide terakhir saya, gagal jantung merupakan problem kesehatan yang utama di seluruh dunia. Populasi lansia semakin meningkat, prevalensi gagal jantung juga pasti makin meningkat. Dan tentunya kita mengingat masih mortalitasnya masih tinggi, maka kita mengupayakan betul supaya pasien-pasien kita tidak hanya nyaman tanpa keluhan, ya, tapi juga jangan sampai terjadi sudden death, ya. Sehingga di sini kita selain sistem renin angiotensin yang kita hambat, sistem saraf simpatis yang kita hambat, maka kita perkuat juga natriuretik peptide-nya, sehingga direkomendasikan obatnya adalah ARNI karena angiotensin reseptor dan natriuretin inhibitor itu bisa bekerja memperbaiki ketiga sistem yang terjadi pada gagal jantung ini. Kemudian dari data kita bisa melihat bahwa blocking dari natriuretin dan ras simpatis ini tidak aman, tidak ada bahaya. Ya, beda dengan beberapa penelitian yang dulu ada beberapa penelitian yang sebelum ketemu ARNI, sebelum ketemu natriuretin itu mereka meningkatkan dosis ACE-nya atau meningkatkan dosis ARB-nya sampai tinggi. Ternyata justru bahaya karena kreatininnya jadi naik, sementara mortalitasnya tidak beda banyak. Kemudian ada juga penelitian yang memblok semua, diberikan beta blocker, diberikan ACE inhibitor, diberikan ARB, sama kejadiannya juga tidak baik. Sementara
data yang ada dengan ARNI safe ya. Jadi di sini di paradigm ditunjukkan bahwa setelah kita menunggu begitu lama, ternyata ada perkembangan yang bagus lagi dari penelitian heart failure, di mana mortalitasnya kita bisa tekan lagi dengan mengganti ACE menjadi ARNI, sehingga mampu mengurangi 20% lagi risiko kematian dan hospitalisasi gagal jantung dengan profil obat yang aman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman saya sekalian. Terima kasih Dr. Charles Simantoro, SPKKV Vinasim yang sudah menyampaikan presentasi yang sangat menarik dan berlangsung live dari Semarang ya. Mohon maaf tadi terdengar suara balapan Dr. Charles tadi. Balapan motor maksudnya. Oh. Gak apa, itu kenyamanan webinar ya, karena bisa di mana saja kita berada. Baik, kepada para peserta dari luar masuk. Kepada pemberitahuan kepada peserta, sertifikat dapat diunduh di website Hopecardis yaitu www.hopecardis.org. Materi berupa rekaman sesi webinar ini dapat diunggah dan bisa diakses melalui website Hopecardis. Nah, kami sudah mendapatkan banyak pertanyaan nih buat Prof. Idrus dan Dr. Charles ya. Sebelum acara selesai presentasi sudah banyak yang masuk rupanya. Kami akan mulai dari Prof. Idrus dulu, karena dari Prof. Idrus pertama kali menyampaikan presentasinya. Dari Dr. Stefani Adi Wahyuningrum. Apakah ARNI pada HF boleh diberikan pada pasien dengan penurunan eGFR? Dan berapa batasan eGFR-nya, Prof? Mungkin itu dulu, Prof. Sebentar waktu, Prof. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus, ya, pertanyaan praktis. Jadi pada kondisi eGFR berapa kita bisa memberikan ARNI? Jadi tadi seperti yang disampaikan tadi juga oleh Dr. Charles, eGFR di atas 30. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di guideline terakhir dari ACC/AHA tahun 2021 itu pada kondisi mild moderate daripada chronic kidney disease dengan eGFR 30 sampai 59, maka kita masih bisa memberikan dosis tanpa dose adjustment. Tapi kalau dia severe, eGFR di bawah 30, itu kita harus memberikan dengan dosis start dengan dosis kecil. Tapi sementara ini kita masih menggunakan eGFR cut-off di atas 30 ya. Saya kira dengan tentunya pemantauan dari fungsi ginjal dan juga kadar kalium. Jadi kalau dia misalnya ada peningkatan daripada eGFR, penurunan eGFR sampai lebih dari 30%, dengan adanya hiperkalemi, saya kira ini juga kita harus evaluasi dosis ya, dan juga pada kondisi-kondisi yang tertentu mungkin kita barangkali harus menghentikan pengobatan. Tapi dari pengalaman klinis selama ini relatif tidak ada masalah. Jadi kita masih bisa memberikan pada pasien dengan eGFR di atas 30 dan relatif fungsi ginjal atau perburukan fungsi ginjal dari studi-studi yang ada dan dari pengalaman klinis itu relatif jarang kita jumpai. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jadi itu kepada Dr. Stefani Adi. Rupanya ini masih banyak pertanyaan kepada Prof. Idrus semua yang Prof. Dr. Charles masih belum masuk sebagian. Mungkin lanjutan, Prof. Tadi untuk sesuai dengan pionir HF dari Dr. Bima Bintoro ini, bila tekanan darah masih tinggi di minggu pertama dengan inisiasi 50 mg atau terhadap fluktuasi yang memungkinkan up titrasi, apakah harus menunggu minggu kedua, Prof, untuk menambah obat antihipertensi lain dengan menggunakan ARNI? Ini mungkin bersama dengan yang lain, Prof. Ada satu lagi, Prof. Apakah ARNI pada kelompok yang membutuhkan vasodilator optimal dengan dosis yang tinggi, misalnya valsartan 2 kali 160 mg, padahal pada ARNI hanya sacubitril 100 mg, apakah perlu tambah valsartan biasa, Prof, pada pasien yang menggunakan ARNI tadi, Prof, dengan tensi yang masih sangat tinggi, Prof? Demikian, Prof. Ya, baik. Jadi ini barangkali pasiennya dengan HFrEF dengan tensi yang sangat tinggi ya.
Tapi Ya, Prof. biasanya relatif jarang kita jumpai. Biasanya pada yang hipertensi yang tinggi, lebih sering dia heart failure dengan preserved ejection fraction. Kalau HFrEF biasanya tensinya jarang tinggi sekali. Tapi kalau kita menemukan kasus yang seperti itu, kita bisa mengoptimalkan dengan dosis. Kita tahu bahwa obat-obat untuk heart failure, evidence-based treatment untuk heart failure itu kan banyak menggunakan obat-obatan. Mulai dari beta blocker, kemudian ada ARNI, kemudian ada juga mineralocorticoid antagonis. Saya kira semua obat tersebut itu bisa menurunkan tensi. Dan kita bisa memberikan dosis sesuai yang masih bisa ditoleransi. Nah, kalau tensi masih tinggi, apalagi misalnya baseline-nya tinggi, kita bisa menggunakan ARNI dengan dosis yang relatif cukup tinggi. Jadi kita start, misalnya pada pasien dengan riwayat sebelumnya, menggunakan valsartan dengan dosis misalnya cukup tinggi, di atas 160 mg. Kita bisa start dengan dosis ARNI 2 kali 100 mg. Kemudian juga kita bisa titrasi golongan yang lain, ya misalnya beta blocker kita bisa titrasi sesuai toleransi dan pemberian mineralocorticoid antagonis. Saya kira semua obat-obat tersebut itu juga ada pengaruh terhadap tensi. Jadi saya lebih cenderung kita tidak menambahkan lagi valsartan, ya kita cukup dengan menggunakan sacubitril valsartan. Dia merupakan suatu kompleks molekul yang sudah diteliti berdasarkan evidence base. Tinggal kita titrasi dan kita kombinasi dengan obat-obatan untuk heart failure yang lain dan juga mempunyai efek terhadap penurunan tekanan darah. Misalnya spironolactone kita maksimum kita bisa berikan sampai 50 mg. Kemudian untuk beta blocker kita bisa titrasi kalau misalnya heart rate-nya masih toleran, kita bisa naikkan misalnya untuk bisoprolol sampai 10 mg. Demikian yang bisa saya tambahkan. Makasih. Terima kasih, Prof. Nah, dapat juga saya pertanyaan buat Dr. Charles. Dr. Charles, mungkin ada sedikit dari Dr. Syahrir Azizi katanya. Pertanyaannya, apakah ada data yang menunjukkan adanya perbaikan fungsi fraksi ejeksi ventrikel kiri baik di Pioneer maupun di Paradigm HF? Kedua, Dr. Charles juga mungkin ini ada lagi. Bagaimana penggunaan ARNI pada pasien-pasien dengan yang tensinya rendah? Apakah sacubitril valsartan dapat diberikan? Silakan, Dr. Charles. Baik, terima kasih Dr. Rika. Untuk Dr. Syahrir, untuk di Paradigm atau Pioneer, setahu saya tidak eko yang dinilai. Ya, jadi penilaiannya dari primary endpoint atau secondary endpoint hanya untuk morbiditas dan mortalitas saja. Mungkin nanti kalau saya salah bisa ditambahkan dari Prof. Idrus. Tapi seingat saya dan Pioneer itu tidak membahas bagaimana perkembangan dari ekonya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengenai apakah pada tensi yang rendah ya tadi Dokter Ika ya. Ya betul. Jadi memang tensi rendah atau berarti ya, jadi yang dimaksud rendah ini kalau begini maksud saya, karena pasien-pasien kita gagal jantung dalam keadaan masih akut, seperti misalkan masih shock kardiogenik, tentunya kita tidak bisa berikan. Ya, bahkan dengan ACE inhibitor atau ARB biasa pun, yang bukan ARNI, itu tidak bisa kita berikan pada keadaan yang masih pasien itu masih shock kardiogenik. Tetapi kalau pasiennya memang tensinya rendah dalam arti katakanlah mungkin 100 per 60 atau 105 per 70, mungkin relatif rendah tetapi dia stabil ya, dan sudah dalam biasanya pakai ACE inhibitor dosis kecil atau ARB dosis kecil, maka kita memang harus switch ke ARNI. Tapi tentunya yaitu tadi kita juga mulainya bertahap dan mulainya juga dosis kecil dulu. Ya, kalau sampai tensinya terlalu rendah, maka kita bisa mempertimbangkan stok obat-obat yang kira-kira
bisa menurunkan tensi, tetapi tidak terlalu diperlukan oleh pasien itu. Katakanlah misalkan kita bisa mulai dari kalau tensinya terlalu rendah, terlalu mepet tadi ya, borderline gitu, kita bisa mulai pakai ARNI yang 50 mili 2 kali 1. Kalau masih takut 50 mili 2 kali separuh, seperti itu. Sambil kita stop yang kira-kira obat lain yang tidak terlalu berguna, dalam arti tidak terlalu evidence base-nya mungkin kurang untuk mortalitas, seperti apa ya, misalkan pada pasien itu ternyata masih dapat nitrat, ya nitrat jangka panjang, atau masih dapat isosorbit misalkan yang notabene juga bisa menurunkan tensi, maka itu bisa kita stop dan kita supaya pemberian ARNI kita lebih aman, tidak terlalu menurunkan tensi. Atau furosemidnya masih kita lihat kita sudah tidak terlalu memerlukan diuretik lagi, maka kita bisa stop furosemidnya dan ARNI dosis kecil kita mulai masukkan untuk kita titrasi bertahap. Seperti itu Dokter Ika, terima kasih. Terima kasih Dr. Charles atas penjelasannya. Ada tambahan mungkin Prof. Idrus mengenai hipotensi dan bradikardi, barangkali tambahan satu lagi pertanyaannya. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan Dr. Charles, jadi kalau pasiennya memang relatif cenderung rendah tensinya, kita bisa start dengan dosis kecil ya. Tadi misalnya dengan ARNI 2 kali 25 mg. Tetapi harus diingat juga, biasanya kan kita memberikan juga obat-obat yang lain seperti diuretik, furosemide ya, atau barangkali nitrat tadi juga disampaikan. Nah, ini obat-obatan yang tidak mempunyai evidence base untuk survival, untuk menurunkan morbiditas maupun mortalitas, itu kita bisa titrasi turun. Misalnya pasiennya sudah tidak ada kongesti ya, udah nggak usah diberikan furosemide lagi ya, atau turunkan dosis furosemide. Dan kalau perlu misalnya kita menghentikan furosemide sehingga kita menghindari risiko terjadinya hipotensi ya. Jadi sekali lagi kita untuk jangka panjang barangkali kita tetap mempertimbangkan obat-obatan yang mempunyai evidence base dalam meningkatkan survival. Dan kalau tensinya rendah, kita mulai dengan dosis kecil. Kalau dia ada bradikardi, barangkali beta blokernya juga harus hati-hati, perlu dose adjustment ya. Dan juga tadi terkait dengan efek terhadap parameter echo, saya kira ada studi-studi tapi bukan studi paradigm yang melihat efek terhadap reverse remodeling dan perbaikan ejection fraction itu juga ada pada penggunaan ARNI. Jadi saya kira ARNI lengkap, dan yang paling utama adalah efek terhadap hard endpoint tadi yang disampaikan oleh Dr. Charles, bagaimana dia bisa menurunkan morbiditas dan mortalitas dan mendapatkan benefit 20% lebih baik dibandingkan dengan ACE inhibitor yang selama ini dianggap sebagai pilar terapi pada gagal jantung dengan reduced ejection fraction. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ada pertanyaan menarik juga nih Prof. Dari pengalaman yang diterima dialami Prof dan atau Dr. Charles, berapakah dosis utama atau dosis awal dari ARNI ini Prof di Indonesia Prof? Baik, saya dulu apa Dr. Charles dulu? Prof itu dulu Prof. Baik, jadi memang dari pengalaman klinis memang biasanya kita menggunakan dosis 2 kali 50 mg. Jadi kita bisa titrasi ya. Jadi tadi dari guideline disarankan 2 minggu evaluasi, titrasi naikkan lagi ya. Tetapi tergantung juga baseline-nya. Kalau tensi sangat tinggi barangkali kita bisa start dengan 2 kali 100. Tapi selama ini umumnya secara garis besar kita memberikan dosis 2 kali 50 mg. Kemudian kita titrasi 2 minggu kita naikkan, atau waktu dia kontrol kita naikkan 2 kali 100 ya, dan maksimum kita berikan 2 kali 200 mg. Masih cukup toleran. Saya kira dari pengalaman klinis relatif efek terhadap tensi ya relatif tidak terlalu signifikan, kecuali memang pasiennya ini dengan baseline EF yang sangat rendah ya.
Jadi kadang-kadang memang kita tidak bisa menaikkan dosis sampai maksimal 2 kali 200. Kita cukup pertahankan dengan 2 kali 100 mg. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dr. Charles, pengalaman pribadi, yang lain barangkali? Di Semarang mungkin orangnya begitu. Iya sama Dokter Ika. Masih sama-sama Indonesia. Siapa tahu lain ya Prof ya. Ada pertanyaan menarik ya Dr. Charles ini langsung nih. Oh ya. Saya tambahkan Dr. Charles, selain tadi dosis awal, ada pertanyaan menarik. Apakah ada pembandingnya untuk ARNI dengan ACE inhibitor, Dr. Charles? Untuk pasien HF dengan reduksi IF katanya gitu. Pertanyaannya. Apakah ada perbedaan? Perbedaan. Studi perbandingan antara ARNI dengan ACE inhibitor katanya pada reduksi IF. Pada yang reduce ini, yang paradigm ini. HF, ya itu dia. Ya, pada heart failure dengan reduced ejection fraction. Ya. Jadi ARNI ini kan kombinasi antara angiotensin reseptor blocker, ya. Angiotensin reseptor blockernya yang dipakai adalah valsartan dengan neprilysin inhibitor, di mana keduanya itu ada efek potensi saling potensiasi di vasodilatasi, ya. Dan sehingga jangan valsartan yang biasa saya pakai, tapi dari pengalaman klinis itu memang terlihat bahwa ARNI ini kita memang harus hati-hati memberikan. Jadi meskipun kesannya kok cuma 50 mili ya, mili itu kombinasi valsartan sama neprilysin inhibitor, atau yang 100 mili juga 49 sama 51 mili misalkan. Itu sama, dan pemberian 2 kali sehari. Ya, itu hati-hati tetap, karena efek potensiasi tensinya itu juga bisa maksud saya jangan kita anggap remeh gitu, karena keduanya dua bahan itu sama-sama memiliki efek vasodilatasi juga. Sehingga memang betul tadi yang dipesankan Prof. Idrus, kalau pasiennya memang biasanya menggunakan ACE atau sartan yang dalam dosis yang tidak terlalu besar, maka dosis sedang sampai kecil, maka kita mulai dari 2 kali 50 atau bahkan 2 kali 25 kalau kita takut terlalu turun tensinya. Tapi kalau sudah biasa menggunakan valsartan dosis tinggi, pasiennya juga hipertensi ternyata, dengan valsartan katakanlah 2 kali 160, maka mungkin kita berani langsung mulai dari 2 kali 100. Tetapi memang semua itu kita tailoring, setiap pasien nggak sama. Ya, jadi kita mulai dari sama secara umum penggunaannya, aturannya mungkin sama seperti ACE atau ARB. Jadi kita mulai dari dosis yang rendah kemudian naik bertahap. Tidak harus menunggu 2 minggu, juga tidak harus sih sebetulnya. Jadi misalkan dari 2 kali 50 kok tensinya masih tinggi, apakah harus nunggu 2 minggu baru naik 2 kali 100? Enggak usah juga, saya kira. Tailoring. Demikian. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir mungkin waktu Prof. Idrus. Ada pertanyaan menarik nih, Prof. Kok sudah pakai ARNI, apakah masih pakai spironolakton, Prof? Kapan kita pakai spironolakton yang Prof, jika ada diperlukan? Ya, jadi spironolakton juga merupakan salah satu terapi heart failure yang mempunyai evidence base, ya. Kita tahu ada studi namanya RAIL study, dan dari studi itu memang menunjukkan bahwa pemberian spironolakton itu dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas pada gagal jantung. Jadi kita boleh memberikan spironolakton, ya. Jadi pada pasien yang tentunya sudah mendapatkan ARNI misalnya, kemudian beta blocker, kita boleh tambahkan spironolakton dengan dosis ya 25 sampai 50 mg. Kita boleh start dengan dosis yang lebih kecil ya, tapi kita harus hati-hati karena risiko terjadinya misalnya penurunan fungsi ginjal ya, atau risiko terjadinya hiperkalemi. Jadi kita harus pantau kadar urium kreatinin, kemudian elektrolit ya, apalagi pasiennya juga sudah mendapatkan ARNI di mana di dalamnya ada valsartan ya. Jadi sekali lagi
pemberian spironolakton ini pada pasien dengan EGFR yang masih baik. EGFR di atas 30, tidak ada hiperkalemi, dengan HFrEF, ya, ejection fraction yang rendah, itu di bawah 40%, di bawah 35%, dan juga pasiennya tidak ada hiperkalemi, ya, tidak ada gangguan fungsi ginjal yang berat. Jadi boleh diberikan bersama-sama dengan ARNI, ya, dan juga beta blocker yang merupakan pilar terapi pada pasien dengan gagal jantung dengan reduced ejection fraction. Jadi spironolakton boleh diberikan pada pasien dengan HFrEF. Terima kasih. Terima kasih Prof. Idrus. Mungkin waktu sudah harus diakhiri, Prof. Kan sudah waktunya jam 10.30. Kami sebagai panitia atau moderator akan mengakhiri dan memberikan sedikit pengumuman. Jadwal webinar berikutnya adalah Sabtu hari ini juga pukul 11 sampai 12.30 dengan topik Early Initiation of Empagliflozin in Type 2 Diabetes Management. Why not? Dengan moderator Profesor Dr. Ali Gani SPD KKV Finasim, dan pembicara kembali lagi Profesor Dr. Idrus Alwi SPD KKV Finasim, FACC, FSC, FAPSIK, FACP, dan Dr. Tri Juli Editarigan SPD KMD Finasim. Kepada Prof. Idrus dan Dr. Charles kami mengucapkan terima kasih banyak, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua, iya Prof, kepada semua peserta webinar sudah menyimak. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dapat diaplikasikan oleh sahabat sekalian. Dan berterima kasih kami kepada para sponsor webinar hari ini, Novartis Indonesia. Dan kami ingatkan kembali untuk hadir pada acara tanggal jam 11 hingga 12.30. Dan mohon maaf jika ada kata kurang berkenan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Idrus. Terima kasih Dr. Charles. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Prof. Terima kasih.